Halo semuanya, selamat datang di sesi explainer kita kali ini. Pernah nggak sih kamu ngerasa udah kerja banting tulang, rajin nabung, tapi kok mimpi punya rumah sendiri malah rasanya makin jauh ya? Kalau iya, tenang aja, kamu sama sekali nggak sendirian. Hari ini kita bakal bedah tuntas akar masalahnya lewat data dan analisis terbaru buat memvalidasi rasa frustrasi kamu. Kita bakal kupas lapis demi lapis masalah sistemik yang jujur aja emang agak kacau ini. Yuk, langsung kita lihat datanya. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan utamanya. Kenapa sih tujuan beli rumah itu rasanya makin menjauh? Berdasarkan data yang kita kumpulin, walau kamu udah nabung mati-matian, nyari rumah yang layak di Jakarta Timur aja tuh sekarang butuh dana sampai miliaran rupiah. Terus, kalau budget kamu cuma di kisaran 500 juta, wah siap-siap aja kedorong sampai ke pelosok ujung Bekasi. Terus yang jadi pertanyaan, emangnya daya beli kita kemana sih? Nah, ini nih mitos yang pasti sering banget kamu dengar. Ada narasi yang bilang kalau anak muda sekarang nggak bisa beli rumah gara-gara terlalu boros, keseringan ngopi, atau kebanyakan jajan. Tapi tunggu dulu, analisis kita bilang sebaliknya. Mending kita stop dulu nyalain kebiasaan ngopi harian kamu, dan mari kita lihat hitung-hitungan pasar yang sebenarnya. Dan disinilah akar masalah aslinya kelihatan jelas. Coba bayangin, rata-rata kenaikan gaji tahunan kita itu cuma mentok di 3–5% aja. Tapi di sisi lain, harga rumah tiap tahunnya itu naik sekitar 10–15%. Bahkan dalam satu dekade terakhir, lonjakan harga rumah tuh bisa meroket sampai 300–400%. Jadi sekeras apapun kamu nyisihin sisa gaji, kenaikan gaji kamu tuh benar-benar kelindes sama inflasi harga properti. Yang bikin makin geleng-geleng kepala itu angka fantastis ini. Secara standar global, rasio perbandingan harga rumah sama pendapatan tahunan yang sehat itu harusnya ada di kisaran 3–5 kali lipat gaji setahun kamu. Artinya, harusnya rumah tuh bisa lunas dalam 3–5 tahun. Tapi coba lihat data di kota-kota besar kayak Jakarta. Rasionya udah meroket gila-gilaan sampai 15 bahkan 20 kali lipat dari gaji tahunan. Parah kan? Jadi, poin pentingnya di sini, garis finish kita tuh secara nggak wajar digeser makin jauh. Dulu, generasi orang tua kita sering banget bisa beli rumah cuma dengan nyisihin gaji selama 5 tahun. Tapi buat generasi kita sekarang, pencapaian 5 tahun itu udah berubah jadi jebakan finansial yang maksa kamu buat nyicil pakai gaji selama 30 tahun. Bayangin, 30 tahun loh. Oke, kita masuk ke lapisan pertama, ilusi properti sebagai investasi. Mindset soal investasi ini akhirnya bikin semacam siklus gelembung yang ganas banget. Awalnya, para investor borong properti gede-gedean di awal, yang akhirnya bikin kelangkaan buatan di pasar. Nah, gara-gara langka, harganya ikutan naik dong. Tapi naiknya bukan karena kualitas rumahnya makin bagus, melainkan murni karena ekspektasi orang kalau harganya bakal terus meroket. Ujung-ujungnya, pembeli muda yang baru mau masuk ke pasar properti benar-benar kepental karena harganya udah nggak masuk akal lagi. Lanjut ke lapisan kedua, strategi keuntungan developer. Kalau kelangkaan emang jadi masalah utamanya, logika kita kan bilang, ya udah bangun aja rumah yang banyak biar harganya turun ya kan? Tapi datanya nggak gitu. Developer ternyata punya strategi sendiri. Daripada bikin perumahan massal yang terjangkau tapi untungnya tipis, mereka jauh lebih milih mecah lahan buat dijadiin apartemen mewah atau klaster premium. Jumlahnya dikit, tapi margin untungnya gede banget buat nyasar investor kaya. Jadi pasokan rumah baru tuh emang ada, tapi yang harganya masuk kantong masyarakat umum ya tetap aja langka. Dan efek dominonya tuh ngeri banget, meluas lebih dari sekedar masalah tempat tinggal. Menurut analisis, daripada dipakai buat inovasi, bikin lapangan pekerjaan, atau ngebangun bisnis produktif kayak startup, energi satu generasi penuh dan modal ekonomi negara malah kesedot habis-habisan. Semuanya habis cuma buat urusan bertahan hidup dan ngamanin kebutuhan paling basic, yaitu atap di atas kepala mereka. Sekarang kita buka lapisan ketiga, kelangkaan lahan dan pajak rendah. Pernah kepikiran nggak kenapa di kota yang udah sepadat ini, kita masih sering lihat lahan kosong yang gede-gede? Jawabannya tuh ada di urbanisasi yang terus bikin permintaan naik, sementara lahan di kota kan nggak nambah. Pemain-pemain besar yang modalnya kuat pada nimbun lahan di lokasi strategis ini. Dan karena pajak bumi dan bangunan atau PBB kita tergolong sangat rendah, para raksasa ini nggak ngerasa ada tekanan finansial buat buru-buru ngebangun lahan itu. Mereka dengan santainya ngebiarin tanah itu kosong 5–10 tahun, bikin seolah-olah lahannya habis, semata-mata cuma buat nunggu loncakan harga. Akhirnya kita sampai di lapisan keempat, jebakan pembiayaan dan status. Sekarang mari kita bongkar soal biaya. Emang benar sih, harga bahan baku kayak semen, baja, dan kayu itu terus naik. Bener juga kalau developer butuh ngeluarin duit buat bikin infrastruktur kayak jalan, saluran air, dan listrik.
Tapi sumber kita nyatet satu fakta menarik. Sering banget waktu biaya-biaya aktual ini naik, developer nggak cuma sekedar nutupin ongkos produksi mereka. Mereka justru jadiin ini semacam alasan buat masukin margin keuntungan ekstra yang gede banget ke dalam harga jual akhir. Nah, karena harganya udah digoreng sampai mahal banget, kamu akhirnya dipaksa masuk ke sistem KPR atau cicilan buat bisa beli. Masalahnya, realitas KPR ini tuh sensitif banget sama fluktuasi suku bunga. Nyari KPR dengan bunga tetap buat puluhan tahun itu super langka. Ujung-ujungnya, kamu kejebak di sistem finansial di mana syarat persetujuan yang ketat malah menghukum pekerja dengan gaji rata-rata, sementara investor berduit yang bisa bayar tunai selalu dikasih karpet merah. Dan disinilah letak trik psikologis dari seluruh ekosistem ini. Developer zaman sekarang tuh nggak cuma jualan tempat buat neduh dari panas sama hujan loh. Mereka tuh jualan prestige, gaya hidup, dan status sosial. Pasar ngerti banget cara manfaatin kebutuhan psikologis kita buat diakui sama lingkungan. Mereka tahu ada kebanggaan tersendiri waktu seseorang bisa bilang, aku udah punya rumah. Dan akhirnya, ini ngedorong banyak banget orang buat ngambil utang yang secara hitungan finansial udah nggak rasional, murni demi gengsi aja. Sebagai penutup di sesi explainer kali ini, coba deh kamu ingat-ingat lagi keseluruhan sistem yang udah kita kupas bareng tadi. Berdasarkan data dan realita pasar yang ada, saya mau ngajak kamu buat ngerenungin satu pertanyaan terakhir ini. Apakah zaman sekarang, rumah itu masih murni berfungsi sebagai tempat buat ditinggali? Atau jangan-jangan udah berubah cuma sekedar jadi simbol status dan alat buat numpuk kekayaan aja? Gimana menurut kamu? Makasih udah ngikutin sampai akhir, dan sampai jumpa di sesi explainer kita selanjutnya.